Coba bayangin deh, sebuah kekaisaran yang hebatnya itu bukan cuma karena berhasil menaklukkan banyak wilayah, tapi karena mereka juga berhasil membangun peradaban. Nah, itulah zaman keemasan kekhalifahan Bani Umayyah. Sebuah periode yang luar biasa banget, di mana pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan budaya itu maju pesat. Yuk, kita coba bedah cetak biru kesuksesan mereka. Pertanyaannya kan gimana caranya? Kok bisa mereka sehebat itu? Apakah ini semua cuma kebetulan aja, atau jangan-jangan ada sebuah rancangan yang jenius di baliknya? Nah, mari kita dalemin bareng-bareng cetak biru kesuksesan mereka ini. Ternyata jawabannya itu ada di pendekatan mereka yang lengkap banget. Jadi kesuksesan Bani Umayyah ini bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah hasil dari sebuah cetak biru yang dirancang dengan sangat hati-hati mencakup semua aspek kehidupan, dari A sampai Z. Oke, pembahasan kita kali ini akan kita bagi jadi 3 bagian utama ya. Pertama, kita bakal lihat fondasi kekuasaan mereka. Terus, kita lanjut ke pilar-pilar yang menopang masyarakatnya. Dan yang terakhir, kita intip jantung intelektual dan spiritual yang bikin kekaisaran ini jadi hidup banget. Sip, kita mulai dari yang pertama, fondasi kekuasaan. Ibaratnya bangunan, fondasinya harus kuat dulu kan? Nah, disinilah letak awal dari semua kemajuan mereka. Sebuah sistem pemerintahan yang ternyata udah canggih dan terstruktur banget buat zamannya. Nah, yang menarik nih, mereka tuh nggak mulai semuanya dari nol. Mereka pinter, mereka mengambil struktur administrasi yang udah ada, terutama dari zaman Khalifah Umar bin Khattab, terus mereka poles lagi, mereka sempurnakan. Jadi, wilayah kekuasaan yang super luas itu dipecah-pecah jadi beberapa provinsi, dan tiap provinsi dipimpin sama seorang gubernur pilihan langsung khalifah. Inti dari mesin birokrasi mereka itu ada di 3 lembaga utama ini. Pertama, ada Al-Khatib. Ini anggap aja kayak sekretariat negara zaman sekarang yang ngurusin semua administrasi. Terus ada Al-Hajib. Ini orang penting banget yang jadi penjaga gerbang khalifah, ngatur siapa aja yang boleh ketemu. Dan terakhir ada Diwan. Nah, ini dia mesin penggeraknya, yaitu departemen-departemen pemerintahan. Dan coba deh lihat betapa rapinya sistem Diwan ini. Mereka punya departemen buat ngurusin semuanya. Mulai dari surat menyurat negara, ngurusin keuangan, pertahanan militer, bahkan sampai ada yang tugasnya nyatetin semua keputusan khalifah. Ditambah lagi ada layanan pos yang efisien banget. Ini bener-bener cikal bakal birokrasi modern yang kita kenal sekarang. Oke, dari fondasi sekarang kita naik ke pilar-pilarnya. Sebuah fondasi yang kuat kan butuh tiang-tiang penyangga yang kokoh juga. Nah, disinilah kita bakal lihat gimana hukum, ekonomi, dan kemajuan sosial mereka itu saling bekerja sama. Dan pilar-pilar ini, wah ini kuncinya. Mereka itu bukan cuma fokus membangun pemerintahan, tapi juga mikirin gimana caranya ngebangun masyarakat yang stabil dan juga sejahtera di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Salah satu pilar yang paling krusial itu adalah sistem hukum mereka. Apa sih yang bikin ini hebat banget? Jawabannya independensi. Badan peradilannya itu benar-benar bebas dari campur tangan penguasa. Artinya, keadilan itu berlaku buat semua. Bahkan pejabat tinggi pun, kalau salah ya tetap diadili. Sebuah konsep yang maju banget kan buat zaman itu. Lanjut ke ekonomi. Di sini mereka bikin gebrakan yang revolusioner. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka mencetak mata uang khusus milik mereka sendiri. Ini bukan cuma soal duit ya. Ini adalah sebuah pernyataan kedaulatan ekonomi, sebuah identitas yang kuat yang menyatukan perdagangan di seluruh kekaisaran. Terus hasilnya gimana? Ekonomi mereka meroket. Perdagangan jadi super lancar, bikin pelabuhan kayak Basra jadi pusat perdagangan dunia. Para pekerja dapat gaji tetap, lapangan kerja terbuka lebar, dan hubungan sama bangsa-bangsa lain juga dijaga baik. Nah, stabilitas ekonomi kayak gini akhirnya memicu lahirnya kreativitas-kreativitas baru di bidang seni dan sains. Nah, akhirnya kita sampai di intinya peradaban mereka, bagian ketiga, jantung intelektual dan spiritual. Di sini kita bakal lihat gimana keyakinan dan ilmu pengetahuan itu nggak cuma jalan bareng, tapi justru saling menguatkan satu sama lain. Jadi kehidupan masyarakat sehari-hari pada masa ini tuh kental banget sama nilai-nilai Islam. Dan pengaruh ini, wow, ternyata memicu ledakan kreativitas di mana-mana. Contoh paling jelasnya ada di arsitektur. Mereka jago banget ngegabungin gaya Persia dengan sentuhan Islami. Hasilnya, ya bangunan-bangunan megah yang artistik banget di seluruh kota. Dan pusat dari semua kemajuan ini, di mana lagi kalau bukan di masjid?
Tapi penting banget nih untuk dicatat, masjid di zaman Bani Umayyah itu perannya ganda. Jadi bukan cuma sekedar tempat ibadah, tapi juga jadi pusat dari semua aktivitas keilmuan. Peran masjid waktu itu macam-macam banget loh. Tentu sebagai pusat ibadah itu yang utama. Masjid juga jadi mahakarya arsitektur. Coba aja lihat Masjid Agung Damaskus. Tapi lebih dari itu, masjid jadi tempat buat forum diskusi. Dan yang paling keren, masjid itu berfungsi kayak universitas. Tempat berbagai macam ilmu diajarkan dan dikembangkan. Nah, dari universitas-universitas inilah lahir banyak banget disiplin ilmu baru. Tentu ada studi keagamaan yang mendalam kayak tafsir dan hadis. Tapi yang nggak kalah penting, ada juga pengembangan ilmu bahasa secara formal. Misalnya nahwu atau tata bahasa, yang jadi fondasi penting banget buat studi sastra dan linguistik setelahnya. Dan kalau ngomongin pusat ilmu pengetahuan, ada dua tempat yang jadi magnet utamanya, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Jadi, orang-orang datang ke sana bukan cuma untuk ibadah, tapi juga untuk belajar. Dua tempat ini jadi tujuan utama para pencari ilmu dari seluruh penjuru dunia. Jadi, itulah dia resepnya. Kombinasi antara pemerintahan yang terstruktur modern, pilar masyarakat yang adil dan makmur, serta jantung intelektual dan spiritual yang berdenyut kencang. Semua elemen ini menyatu dengan sempurna untuk membangun sebuah zaman keemasan yang warisannya, masih terasa sampai hari ini. Nah, jadi penasaran kan? Dari semua pilar tadi, pemerintahan, hukum, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, kira-kira mana ya yang menurut Anda meninggalkan warisan paling kuat sampai sekarang? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.